Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di kelas kita tercinta ini anak-anak. Ya, Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai di sini ketua kelasnya siapa? Diki. Saya, Oke. Pak. Diki, tolong siapin doanya dulu sebelum kita mulai pelajaran. Oke, untuk teman-temanku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Diki atau Nak Diki yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya, Bapak ingin mengabsen. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Nihil. Nihil, Nihil. Pak, masuk semua, Nihil. alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sekarang bumi kita atau dunia kita ini sedang ditimpa musibah, yaitu penyakit penyakit corona, maaf maksud Bapak, penyakit corona. Jadi tetap semangat ya anak-anak. Semangat, Yang Pak. namanya menuntut ilmu kita harus tetap Semangat. Semangat. Oke, Pak. Oke, di sini kita akan belajar tentang adab dan hikmah menjenguk orang sakit serta menghadapi orang yang akan meninggal dan hal-hal yang dilakukan setelah orang meninggal. Poin pertama, adab menjenguk orang sakit. Jadi sebenarnya nggak ada sih orang yang mau ketimpa musibah yaitu sakit, karena sakit itu udah pasti tidak Gak enak, Pak. enak, udah pasti nggak enak ya. Nah, terus menengok orang sakit itu hukumnya sunnah. Yang maksudnya kalau kita menengok orang sakit itu bertujuan untuk menghibur atau memberikan semangat atau motivasi kepada orang yang sakit agar dia bisa melewati fase-fase itu. Jadi artinya kan orang sakit itu pasti kondisi tahanan tubuhnya lagi lemah. Jadi kalau kita berikan semangat, kalau dia pun ikut semangat, ketahanan tubuh dia menjadi bertambah dan akhirnya dia bisa Sembuh. bisa sembuh. Oke. Yang B memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut. Yang dimaksud dengan menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit karena salam pada hakikatnya adalah doa. Jadi kalau misalnya kita datang ke rumah sakit untuk menengok orang itu yang sedang sakit, kita hendaknya pas masuk pintu memberi salam, Assalamualaikum. Lalu kalau memang dia bisa berjabat tangan, jabatlah tangannya atau dengan hal-hal yang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita. Misalnya, bagaimana keadaan sakitnya atau kenapa sih kok bisa sakit gitu. Nanya langsung, ada percakapan antara kita dengan yang kita besuk atau yang sakit ya. Apa yang dikeluhkan, lalu sudah berapa lama menderita sakit itu atau sakit apa, dengan berbagai pertanyaan. Ya, kalian pasti sudah tahu lah apa yang ingin ditanyakan kepada orang yang sakit ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya memberi bimbingan keagamaan atau nasihat kepada si penderita. Antara lain, yang pertama, seperti kita sampaikan ke orang yang sakit, sabar ya, sakit ini adalah cobaan. Dan sesungguhnya di balik cobaan pasti ada kemudahan. Benar, pintar sekali Indah. Terus selain itu kita bisa bilang, selain berobat kepada dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada obat yang paling ampuh selain Doa. Benar sekali. Lalu jangan lupa atau jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau bisa selain sholat 5 waktu, kita juga sholat sunnah. Seperti banyak kan, ada sholat sunnah duha, tahajud dan lain-lain. Lalu jangan lupa perbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah. Karena kalau kita selalu ingat dan selalu bersyukur kepada Allah, pasti hidup kita akan selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah sakit. Seperti yang Bapak jelasin tadi, gak ada orang yang kepengen sakit. Karena sakit itu gak enak, Pak. enak. Sakit itu gak enak. Tapi yang namanya musibah harus kita terima dengan lapang dada. Apabila Allah menghendaki manusia untuk sakit, maka tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
adapun hikmah dari sakit antara lain yang pertama memupuk jiwa sabar dan tawakal. Jadi kalau kita terkena sakit, pasti kita diuji kesabarannya yang pertama dan diuji ketawakalannya. Apakah kita akan menyalahkan Allah karena musibah ini atau tidak? Jadi sebaiknya jangan menyalahkan Allah, karena sesungguhnya seperti yang dibilang tadi sama anak Indah tadi, benar, segala cobaan pasti ada kemudahan. Jadi di balik cobaan pasti ada kemudahan. Lalu menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Jadi kalau kita ditempa musibah, pasti yang diuji adalah iman kita. Sama seperti tadi sebenarnya, apakah kita akan menyalahkan Tuhan kita atau apakah kita akan menyalahkan Allah karena musibah yang diberikan oleh Allah, dan sebaiknya jangan disalahkan ya. Lalu merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Jadi hikmah dari sakit itu apa ya? Jadi kalau kita misalnya Bapak sendiri nih, Bapak ketika sakit, pasti setelah sakit Bapak itu ngerasain nikmat-nikmat Bapak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Bapak sakit. Oh, ternyata sakit itu nggak enak ya, enakan sehat. Ternyata nikmat Allah yang paling enak itu diberikan kesehatan. Nah, seperti itu. Lalu memperoleh pahala yang berlipat ganda. Karena ada yang bilang, dan di hadis juga disebutkan bahwa orang-orang yang sakit itu pahalanya akan berguguran atau berjatuhan atau berkurang. Seperti itu. Lalu Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa si sakit. Dan seperti yang Bapak jelasin tadi, kalau kita ketimpa sakit, sedikit-sedikit Allah akan mengurangi, lalu mengampuni dosa-dosa yang kita punya. Selanjutnya, poin ketiga, menghadapi orang yang akan meninggal. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, ternyata yang kita jenguk itu dia sedang mengalami masa kritis atau sedang di ujung akhir hayatnya. Biasanya kan memang pasti di antara kalian atau saudara-saudara kalian pernah mengalami masa-masa itu kan. Koma gitu Pak ya? Iya, benar sekali Nak Diki, seperti koma. Nah, kalau kita sedang menghadapi seperti itu, hendaklah kita melakukan yang pertama, menyebutkan kebaikan Allah dan mendoakan dan memintakan ampun. Jadi seperti ini. Contohnya, misalnya orang yang sakit, terus kita bilang kepada orang yang sakit, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi kamu harus ingat Allah, selalu ingat Allah, dan gak boleh jauh dari Allah. Nah, lalu mendoakan dan memintakan ampun. Maksudnya kita bimbing dia untuk selalu berdoa dan meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Nah, yang kedua, hadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Ini kalau bisa ya, kalau memang dia nggak stroke kan, kalau stroke pasti susah kan untuk gerak aja. Ini jadi tergantung situasi dan kondisi saja. Lalu membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan lembut dan jelas dan tidak terlalu sering atau terlalu cepat agar tidak membingungkan. Jadi kita bimbing si orang yang sedang kritis tadi, yaitu dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Poin selanjutnya itu hal-hal yang dilakukan setelah kita menghadapi orang yang sudah meninggal. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya nih kepada anak-anak sekalian. Kalian tahu nggak sih kalau kalian sedang, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalian menjenguk orang sakit, lalu orang sakit itu sedang kritis. Lalu ketika orang itu sedang kritis, nggak taunya kemudian orang itu meninggal dunia. Lalu hal apa saja sih yang kalian lakukan ketika kalian melihat hal tersebut? Apakah maksudnya apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat orang yang kritis kemudian orang tersebut meninggal? Ya, baik Mbak Diki. Kalau menurut saya, orang yang baru meninggal gitu ya Pak ya. Nah, biasanya kalau saya ngelihat ada misalkan keluarga ataupun tetangga, mereka itu sebelum dikafankan gitu kan, awal mulanya kalau habis meninggal itu kayak dibersihkan semua, kayak habis tempat tidurnya itu dibersihkan semuanya. Nah, terus tuh kotoran-kotorannya, habis tuh nggak langsung dikafanin Pak. Biasanya kayak tahu nggak kain jarik itu Pak? Iya. Nah, itu cuma dililitin kain jarik, terus belum diikat, masih kayak biasa lah pokoknya, jasadnya masih kelihatan. Terus ya mukanya dikeliatin biar orang-orang itu ngelihat gitu Pak, ini jasadnya lo yang meninggal. Nah gitu. Habis itu misalkan lubang hidung ataupun lubang kuping itu dikasih kafan gitu Pak. Gitu kalau menurut saya Pak. Oke, baik, terima kasih.
terima kasih ya kepada Nadiki yang sudah membantu Bapak untuk menjawab. Nah, di sini Bapak jelaskan kembali hal-hal yang dilakukan setelah orang meninggal. Yang pertama, memejamkan matanya bila masih terbuka. Jadi kan ada sih orang kalau yang udah meninggal tapi matanya masih melek atau melek sedikit. Nah, pas kalau kalian melihat keadaan itu, kalian pejamkan mata si mayit tersebut. Lalu mengikat dagu ke kepala dengan kain agar tidak ternganga. Jadi misalnya ada orang yang meninggal dalam keadaan mangap, mungkin dia semasa dulunya sakit, ya kan, atau sakit stroke kan biasa orang stroke susah mingkem kan. Nah, jadi maksudnya ditutup dengan kain agak diikat, jadi biar dia tertutup. Mingkem gitu Pak ya? Iya, benar sekali Nadiki. Lalu meninggikan tempat jenazah dan mengarahkan ke kiblat. Lalu menanggalkan pakaiannya yang berjahit dan menutup seluruh badannya. Jadi kan biasanya misalnya kita habis ngejuk orang sakit tersebut sekarat terus meninggal, pasti dia pakai baju dong. Iya, Pak. Nah, kita tanggalkan atau kita lepas bajunya dan kita tutup menggunakan kain. Lalu meletakkan kedua tangannya di antara pusat dada. Jadi seperti ini ya ditaruh di dada seperti kita sholat. Iya Pak. Lalu diperbolehkan mencium mayat bagi keluarga atau sahabatnya yang berduka cita, memberitahu keluarga, kerabat, dan teman-teman tentang kematiannya. Jangan lupa ya ini, karena kalau misalnya nggak ada kerabat, nggak ada teman-teman, siapa yang mau nguburin? Masa ya dia lompat Ada yang sendiri? lain, Pak. Ya, hendaknya tidak mencela orang yang sudah mati. Nah, ini yang paling fatal ya anak-anak. Kalaupun dia ada aib ataupun punya kesalahan dengan kita, jangan pernah mencela ya anak-anak, karena itu tindakan sangat tidak baik. Lalu membayar wasiat dan hutang-hutangnya jika dia berhutang, dan menetapkan ahli waris yang menanggung hutang-hutangnya jika si almarhum tidak meninggalkan harta yang cukup. Jadi biasanya pas orang itu meninggal ada yang bilang kayak gini, kalau misalnya ada aja materi yang Bapak sampaikan untuk siang hari ini. Jadi sedikit Bapak tarik kesimpulan, yang pertama adab menengok orang yang sakit. Jadi adabnya itu kita memberi salam kepada orang yang sakit, lalu bertanya gimana keadaannya. Selanjutnya hikmah yang sakit itu menguatkan atau memperkokoh iman. Jadi kalau kita terkena sakit, pasti iman kita akan semakin kuat dan kita bisa semakin sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menghadapi orang yang akan meninggal. Maksudnya menghadapi orang yang akan meninggal ini, jadi kita itu membimbing dia, meyakini dia bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya di dunia ini. Lalu yang terakhir, hal-hal yang dilakukan setelah orang meninggal itu seperti yang tadi Bapak jelaskan, memejamkan matanya bila masih terbuka, atau mengikat kain di dagunya jika dagunya itu ternganga, lalu menanggalkan pakaiannya, karena orang yang meninggal kan pasti dia sebelumnya memakai baju, lalu kita tanggalkan pakaiannya dan kita tutup pakai kain putih. Oke, itu yang bisa dapat Bapak jelaskan di sini. Apakah ada yang ingin bertanya kepada anak-anak sekalian? Cukup. Cukup? Cukup Pak. Cukup, oke baik. Sebelum Bapak tutup, Masih. 3. oke baiklah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Jadi ini bisa dibilang agar kalian sebenarnya paham atau tidak apa yang Bapak jelaskan. Yuk, baik, kepada Nainda boleh maju. Hikmah. Ya, Nainda, sebenarnya apa sih adab menengok orang sakit itu? Yang pertama, menjenguk orang sakit itu kan sunnah seperti yang kita tahu. Terus yang Iya. kedua, kita nanyain gimana sih kabarnya, keadaannya sekarang gimana, udah membaik apa belum, seperti itu. Terus yang ketiga, kita memberi motivasi atau memberi semangat agar si yang sakit ini mempunyai semangat hidup dan mempunyai semangat untuk melawan rasa sakitnya. Oke, baik, terima kasih ya Nainda. Iya. Oke, selanjutnya Bapak ingin meminta Nak Desti untuk maju dan menjelaskan apa itu sebenarnya hikmah sakit. 3. Baik, Saudara Desti, coba jelaskan apa itu hikmah sakit. Jadi menurut saya hikmah dari orang yang sakit itu menambahkan pahalanya yang berlipat ganda, terus menggugurkan dosa-dosanya, lalu menguatkan jiwa yang sabar
dan menguatkan imannya. Oke, baik Nadesti, terima kasih. Boleh silakan duduk. Oke, Bapak rasa sudah cukup ya, karena kalian juga pas Bapak tanya sudah pada mengerti. Siapa? Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bapak mohon maaf apabila Bapak terlalu cepat dalam menyampaikan, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.